Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alana fi dharin amin wa musa'adana min walidina wa walidikum ila an qala akhbarana Abdul Wahid Al-Malihi akhbarana Abu Mansur As-Sam'ani akhbarana Abu Ja'far Ar-Rayyan akhbarana Humaid bin Zanjaweh akhbarana Ibnu Abi Syaibah akhbarana Abu Khalid Al-Ahmar an Amr bin Qais an Asim an Syaqiq an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrati. Tabi'u, iringkanlah antara haji dan umrah. Fa innahuma, maka keduanya yanfiyanil faqra. Itu akan menghilangkan, menyingkirkan kemiskinan. Jadi orang haji tambah kaya. Orang yang melakukan umrah tambah kaya. Maksudnya nggak akan miskin. Rezekinya akan ada terus. Wadzunuba, dan menghilangkan kepada dosa-dosa. Kamayan filkir, sebagaimana kir. Kir itu tempat pembakarannya tukang pandai besi. Ya, khobasal hadid, kepada kotorannya besi. Wadhahab wal fiddah, maupun emas dan perak. Walaysa lil hajil mabrur jazaun, dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain ilal jannah, kecuali surga. Waqala Ibnu Umar, laisa min khalqillahi ahadun, tidaklah satu pun daripada hamba Allah Ta'ala illa wa alaihi hajjun wa umratun wajibatani, kecuali baginya itu punya kewajiban haji dan umroh. Ya, jadi kita ini punya kewajiban haji dan umroh. Ya, setiap hamba Allah Ta'ala punya kewajiban haji dan umroh. Kata Ibnu Umar, ini stata'a ila dzalika sabila, jika mampu jalan menuju ke sana. Kama qala Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Zada ba'da dzalika, maka menambahkan lagi Ibnu Umar setelah itu ayat, fa huwa khairu, ya, maka itu lebih baik. Tatawu'un, sunnah. Ya. Wattafaqat al-ummatu, dan sepakat seluruh umat Islam ala annahu, bahwasanya keadaan ya juzu, boleh adaul haji, melaksanakan haji wal umrati ala salah sati aujuhin, dengan 3 cara. Al-ifrad wa tamattu wal kiron. Jadi haji itu ada 3 macam jenisnya. Ada haji tamattu, ada haji kiron, dan haji ifrad. Fasuratul ifrad, maka bentuk gambaran haji ifrad itu yang bagaimana? An yufridal hajjah, dia menyendirikan haji saja, tidak ada umrohnya, fokus datang langsung haji. Ya, datang ke Mekah itu mepet-mepet haji, tanggalnya itu pemberangkatan akhir-akhir itu. Summa ba'dal faragh, baru setelah dia selesai haji, sudah tanggal 15 Dzulhijjah gitu ya, tanggal 14 Dzulhijjah, ya tamir, dia umroh. Ya, baru dia umroh. Wa suratu tamattu, dan haji tamattu an ya'tamira,
dia melakukan umroh orangnya ya. Fi asyuril haji, di bulan-bulan haji. Ya, jadi datangnya awal-awal gitu ya, tanggal 1 Dzulhijjah. Dia datang umroh dulu. Ya, dia datang umroh dulu. Umroh itu bisa berkali-kali. Satu dulu. Tanggal 1 Dzulhijjah umroh. Tanggal 2 Dzulhijjah umroh lagi. Tanggal 3 Dzulhijjah umroh lagi. Pokoknya tenaganya ada aja bisa umroh terus. Ya. Suma badal faraq min amalil umroh, baru nanti mendekati tanggal 7, tanggal 8 Dzulqa'dah gitu ya. Setelah selesai dari praktek umroh, yuhrimu bil haji, baru ihram haji. Min Makkah, dari Mekah. Fayahuju fi hadzal am, baru lihat dia berhaji pada tahun itu. Wa suratul qiron, nah, baru yang ketiga ini, haji qiron itu bagaimana wujudnya? An yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Namanya qiron. Mukorona itu kan artinya apa? Nah, berbarengan ya. Berarti caranya adalah dia haji dan umroh bareng. Au yuhrima bil umrati, atau ihram umroh dulu, summa yudkhilu alil hajja, lalu juga sambil niat untuk haji ihramnya. Qabla an yaftatiha tawaf, sebelum dia memulai tawaf, membuka tawaf, fayasiru qarinan, maka dia menjadi orang yang menggandengkan, membarengkan antara haji dengan umroh. Waqtalafu, dan para ulama berselisih pendapat fil afdal, di dalam yang lebih utama. Min hadhil wujuh, dari arah ini, cara ini yang mana yang afdal. Fadhahaba jama'atun, maka bermadhab satu kelompok ulama ila anal ifrad, bahwasanya ifrad afdal itu lebih afdal, sumatamatu sumal qiron. Ya, jadi urutannya adalah haji ifrad dulu, baru haji tamattu, baru haji qiron. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i, itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. 5 akhbarona, atas dasar yang memberi khabar kepada kami. Siapa? Abul Hasan As-Sarkhasi. Akhbarana Zahir bin Ahmad, akhbarana Abu Ishaq Al-Hashimi. Akhbarana Abu Mus'ab an Malik an Abil Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal. An Urwah bin Zubair an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, kharajna, kita keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama hajatil wada, pada tahun haji wada. Faminna, maka dari sebagian kami, man ahalla, siapa yang memulai bi umratin, memulai umrah. Ya. Wa minna, dan dari sebagian kami, man ahalla bi hajin wa umrah, dan memulai haji dan umrah, ya, berniat haji dan umrah, ihram haji dan umrah. Wa minna, dan dari sebagian kami, man ahalla bi hajin, ada yang ihram haji saja. Nah, itu berarti Siti Aisyah menjelaskan tipe-tipe haji. Ya, pertama ada yang ihram umroh saja. Ada yang qiron, yang kedua ya, haji dan umroh bareng. Yang ketiga yang ifrad, ya, haji tok. Ihram berhaji saja. Wa ahalla, dan Nabi berihram, siapa? Rasulullah SAW bil haji. Nah, berarti Nabi apa ini ihramnya? Ifrad, karena niat haji saja. Fa amma man ahalla bil umrati, sedangkan orang yang berihram untuk umrah, fa halla, maka halal. Wa amma man ahalla bil haji, sedangkan yang ihram untuk haji, au jamaah, atau menggandengkan, menggabungkan, bainal haji wal umrati, antara haji dan umrah, falam yahillu, maka tidak halal, hatta kana yaumun nahri, tidak tahallul maksudnya ya, sehingga ketika hari raya Idul Adha. Akhbarana Abdul Wahab bin Muhammad Al-Khatib. Akhbarana Abdul Aziz bin Ahmad Al-Khallal. Akhbarana Abul Abbas Al-Asom. Akhbarana Ar-Rabi. Akhbarana Asy-Syafi'i. Akhbarana Muslim an Ibni Juraj an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir radhiyallahu anhu wa huwa yuhaddis, beliau menceritakan hadis an hajjatin Nabi,
tentang hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala kharajna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah. La nanwi, kami tidak berniat illal hajja, kecuali niat haji. Wala na'rifu ghairahu, dan kami tidak mengenal selainnya. Wala na'riful umrata, dan kami tidak mengenal umrah. Waruwiya an Ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam afradal hajjah. Itu memufradkan haji saja, ya, menyendirikan haji saja. Ya, wa dhahaba qaumun, dan bermadhab siapa kaum ulama ila anal qiran, bahwa haji qiran afdalu, itu lebih afdal. Wa huwa qaulu Tsauri, itu pendapat Imam As-Tsauri. Wa ashabir ra'yi, dan ulama-ulama madhab Abu Hanifah. Ashabur ra'yi. Wa hataju, dan mereka berhujjah bima akhbarana, dengan apa-apa yang memberi khabar kepada kami, ya. Ahmad bin Abdullah As-Salihi akhbarana Abu Sa'id Muhammad bin Musa As-Sayrafi akhbarana Abul Abbas Muhammad bin Yaqub Al-Asam akhbarana Muhammad bin Hisham bin Mulasin An-Numairi akhbarana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari akhbarana Humaid qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ahalla, berihram siapa Rasulullah SAW, faqala labbaika bihajjin wa umratin. Ini niatnya haji cuma begini saja, ya. Labbaika bihajjin wa umratin. Itu niat haji ya pendek begini. Wa dhahaba qaumun, dan bermadhab siapa kaum ila anna tamattu'a, kepada bahwasanya haji tamattu afdal. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh. Wa hataju, mereka berhujjah bima akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi akhbarana Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi akhbarana Muhammad bin Yusuf akhbarana Muhammad bin Ismail akhbarana Yahya bin Bukair akhbarana Al-Lais an Ugail an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal tamatta'a, bertamattu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada, pada haji wada beliau, bil umrati, dengan umrah dulu, ilal haji, baru kepada haji. Fasaqo, maka menggiring ma'ahu, bersama Nabi, al-hadya, hewan kurban, min Dzul Hulaifah, dari tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Wa bada, dan memulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahalla, maka beliau berihram bil umrati, dengan ihram umrah. Summa ahalla, lalu berihram bil haji. Fatamatta an-nasu, maka bertamattu orang-orang ma'an nasi, bersama Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil umrati, dengan umrah, ilal haji, menuju haji. Fakana, maka ada minan nasi, dari sebagian orang, man ahda, siapa yang memberi hewan kurban. Fasaqo, maka menggiring al-hadya, hewan kurban. Wa minum, tapi sebagian mereka, man lam yuhdi, ada yang tidak memberi hewan kurban. Falamma tatkala qadima, datang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ke kota Makkah, qala, Nabi berkata linasi, kepada orang-orang, man kana minkum ahda, barang siapa di antara kalian itu berkurban, fa innahu, maka sesungguhnya keadaan, la yahillu min syai'in, tidak halal sesuatu apapun, hurima, yang diharamkan, minhu, darinya, hatta yaqdiya hajjahu, hingga dia menyelesaikan hajinya. Wa man lam yakun minkum ahda, siapa yang di antara kalian itu tidak berkurban, falyatuf bil bait, maka hendaknya tawaf di Ka'bah. Wa yas'a, dan sa'i baina Safa wal Marwah, wal yuqassir, dan memotong rambut, wal yatahallal, dan bertahallul. Summa liyuhilla bil haji, lalu berihram haji, famalam yajid, barang siapa yang tidak mendapati hadian, hewan kurban, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa salah satu ayamin, selama 3 hari, fil haji, di dalam haji, wasab'atin, wasab'atan idza raja ila ahlihi, dan puasa 7 hari ketika pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Fatafa, Nabi bertawaf, hina qadima Makkah, tatkala beliau datang ke kota Makkah, wastalama, dan menyentuh rukna, kepada rukun yang letaknya lurusannya Hajar Aswad itu, ya, sudut yang ada lurusannya Hajar Aswad. Kalau sekarang itu kan nggak semua orang bisa menyentuh, ya, ke Hajar Aswadnya, ya. Nah, itu ada
di tempat tawaf itu matof namanya ya, kalau nyebutnya matof ya. Di tempat tawaf itu pelataran Ka'bah nanti ada lampu warnanya hijau. Ya, ada lampu di sisi kanan ya. Di sisi kanannya orang yang mau tawaf itu nanti ada lampu lentera gitu ya, bagus. Warnanya hijau. Lah itu garisnya memulai startnya tawaf. Ya, jadi kalau melewati itu satu hitungan putaran. Sambil melambaikan tangan seolah-olah menyentuh dari jarak jauh gitu ya. Melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu kredit sekali, desak-desakan, dan dikuasai sama mafia ya. Ada orang-orang yang oknum jualan Hajar Aswad. Jadi kalau mau mencium Hajar Aswad diminta dulu bayar 100 real. Nanti dia yang ngawal. Dia akan jagain biar orangnya bisa nyium. Kalau orang lain mau mencium, disenggol-senggol, didesak-desak. Ya, dihimpit segala macam lah, perebutan begitu. Ya, jadi nggak kuat kadang. Nah, itu istalama ya, maknanya begitu ya, mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad, baru hitungan satu putaran. Mutar lagi, hitung satu putaran lagi gitu ya. Awal syai'in pertama kali summa khobba salah satu abwafin. Ya, lalu Nabi SAW itu khobba. Ya, kayak lari gitu ya, semacam kayak berlari kecil. Wa masa dan berjalan arba'an ya, itu selama 4 kali, kan tawaf 7 kali, 3-nya agak lari dikit, yang sisanya jalan. Raka'a maka Nabi sholat hina qada tawafahu. Rakaat di sini bukan rukuk ya, maknanya sholat ya. Hina qada tawafahu, ketika Nabi menyelesaikan tawaf. Ya, bil baiti di Ka'bah indal maqam, di sisi maqam Ibrahim. Maqam di sini maksudnya apa? Maqam Ibrahim. Rakaat ini 2 rakaat. Yang lurusannya dari pintu Ka'bah itu namanya multazam ya. Doa baina rukun wal maqam itu kan mustajab. Ya, doa antara rukun dan maqam Ibrahim itu mustajab. Jadi dikejar itu biasa posisi di situ yang lurusannya pintu Ka'bah itu orang setelah tawaf salat sunnah tawaf namanya ya, salat sunnah tawaf. Karena kita ketika masuk Masjidil Haram itu kan nggak boleh sholat tahiyatul masjid ya. Jadi tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf ya. Jadi ketika masuk kalau sudah selesai sholat ya langsung tawaf gitu aja ya, kalau nggak jamnya sholat ya, baru setelah tawaf sholat gitu. Summa sallama, lalu salam, fansarafa, lalu berpaling, fa'atas sofa wa tofa bis sofa wal marwah, lalu mendatangi bukit sofa, garis startnya juga ada tanda hijau. Jadi kalau dari bukit sofa itu kan ada pintu ya. Ya, ada pintunya lebar besar. Nah, dari pintu sofa itu lurus bisa ngelihat ke arah pintu Ka'bah. Lurus ke arah Hajar Aswad. Memang pintunya didesain menghadap ke Hajar Aswad ya, menghadap ke Ka'bah. Sama juga metode tawaf sama sa'i sama. Melambaikan tangan, berhenti di bukit sofa ya. Melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad ya. Melambaikan tangan ke arah pintu Ka'bah itu ya. Baru dia mulai tawaf. Sa'i. Ya, sa'i itu sama aja keliling kan, tawaf juga artinya keliling. Sa'i itu kan ya muter. Memang arahnya dibuat berputar, tapi sudutnya itu oval gitu ya. Sudutnya oval, nggak lingkaran. Kalau di tempat sa'i. Ya, lalu fatafa bisafa wal marwah sab'ata atwafin. Dari sofa ke marwah 1, dari marwah ke sofa 2, hitungannya gitu ya. Rata-rata banyak yang jatuh itu di sa'i. Capek soalnya. Jadi ada nenek-nenek itu biasanya pingsan gitu. Ada nenek-nenek langsung guling, jatuh gitu. Ya, karena lantainya itu dingin. Ber-AC, dinginnya itu luar biasa dingin. Ya. Dan sudah capek di tawaf.
Tawaf itu kalau dihitung-hitung itu, kalau dapatnya dekat Ka'bah mah cuma berapa meter. Tapi kalau dapatnya agak jauh dari Ka'bah itu hitungannya bisa 3 kilo. Muter 7 kali itu kayak kayak jalan 3 kilometer, 4 kilometer. Belum lagi kalau tambah sa'i. Sudah kayak jalan 5 kilometer ya. Pingsan kadang-kadang orang nenek-nenek, kakek-kakek itu. Nggak kuat gitu. Atau ya duduk gitu kan. Duduk pun nggak boleh. Di tempat sa'i itu nggak boleh duduk. Di area sa'i itu orang nggak boleh duduk. Dimarahi sama polisinya itu. Jadi nggak boleh berhenti. Orang sudah capek, orang duduk dimarahi. Ya, suruh jalan terus. Karena nanti bahaya juga kalau berhenti di tempat sa'i itu ditabrak nanti sama orang. Takutnya ditabrak, keinjek-injek juga bahaya memang. Gitu ya. Jadi diusir pasti sama askar-askarnya itu. Jadi tawaf, sa'i begitu ya. Dingin, lantainya kan dingin jadi bikin kram gitu loh. Bikin kesemutan, kaki sakit, makanya pada jatuh. Semalamnya tahallal, baru setelah selesai sa'i beliau tidak tahallul min syai'in dari apapun hurima yang beliau diharamkan minhu dari syai'. Hatta qada hajjahu hingga beliau menyelesaikan hajinya. Wa nahara menyembelih hadyahu kurbannya. Yauman nahri pada hari kurban, hari raya. Wa afadha lalu keluar dari pintu sa'i. Ya, fatafa bil bait, maka tawaf di Ka'bah lagi. Sumahalla barulah halal min kulli syai'in dari segala sesuatu hurima yang diharamkan minhu dari sesuatu. Wa fa'ala dan mengerjakan mislah seperti apa-apa fa'ala melakukan siapa Rasulullah SAW man orang ahda yang berkurban wasako dan menggiring ala hati hewan kurban minan nas dari orang-orang. Wa nur wa ana Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tamattuhi dalam haji tamattu Nabi bil umrah ilal haji kepada haji. Fatamata annasu maka bertamatu orang-orang mau bersama Nabi bimisli ladzi abarani Salim an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhuna al-Imam radhiyallahu anhu qad ikhtalafa riwayah telah berselisih dalam riwayat dalam ihramin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna. Sebenarnya kami sebutkan wa dzakara Syafi'i fi kitab ikhtilafil hadis kalaman mujazan, kalam yang ringkas. Anna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana minhumul mufrid ada yang ifrad hajinya wal qarin qiron wa tamal wal mutamatik yang tamattu. Wa kullun dan masing-masing karena ada yaqutu minhu amra nusukihi mengambil perkara nusuknya wa yasduru dan muncul an ta'limihi dari mempelajari haji tersebut dari Nabi. Fa udifal kullu maka diitafakan kesemuanya ilahi kepada Nabi ala makna annahu amara bihi atas makna Nabi memerintahkan wa adina dan mengizinkan fi hadis semuanya. Wa yajuzu boleh fil lughatil Arab itafatu syai' ilal amiri bihi. Boleh mengitafakan sesuatu kepada yang memerintahkan. Kama yajuzu boleh sebagaimana boleh itafatu mengitafakan sesuatu perkara ilal fa'ili kepada pelaku, lahu kepada syai'. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan bana fulanun daron, si fulan membangun rumah. Wa urida annahu amara bibina'ihi. Padahal yang membangun itu si pemilik rumah atau pak tukang. Ya. Ketika misal Z orang kaya. Wah, Z sekarang udah kaya, dia bisa bangun rumah 3 lantai. Lah, Pak tukangnya siapa? Z atau Pak tukang? Pasti Pak tukang, bukan Z-nya. Wong Z-nya yang kaya kok. Wong Z-nya yang punya duit. Mana mungkin dia jadi kuli, ya kan? Nah, tetapi di dalam bahasa Arab boleh mengidhofahkan, menyandarkan sebuah pekerjaan meskipun bukan pelakunya. Itu namanya majas isnad. Banyak di Quran. Misalnya kayak Fir'aun. Ya, memerintahkan membunuh Bani Israel. Fir'aun membunuh Bani Israel. Yudhabihu abna'ahum wastahyuna nisa'ahum. Ya, Fir'aun menyembelih Bani Israel. Padahal yang menyembelih bukan Fir'aun. Yang menyembelih prajuritnya pasti, al-gujunya pasti. Tapi karena Fir'aun yang menyuruh, maka fi'il tersebut disandarkan kepada Fir'aun. Karena Fir'aun yang memerintahkan. Kayak gitu ya. Nabi tidak melakukan kiron misalnya. Nabi tidak melakukan tamattu misalnya. Tetapi Nabi yang memerintahkan, maka diidhofakan kepada Nabi itu boleh. Karena Nabi yang memerintahkan. Begitu ya. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rojama ma'izan.
Nabi merajam Ma'is. Wa innama amara birajmihi, bukan Nabi yang merajam langsung, tapi Nabi yang memerintahkan. Waktu dan memilih Asy-Syafi'i siapa Imam Asy-Syafi'i al-ifrada kepada haji ifrad li riwayati Jabir karena dasar riwayat daripada Jabir wa Aisyah wa Ibnu Umar. Wa qaddamaha dan mendahulukannya ala riwayati ghairihim dari riwayat selain beliau. Litaqaddumi suhbati Jabir karena lebih dahulunya persahabatannya Jabir an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasana dan memperbagus siyakohu kepada penggiringan konteksnya libtidai karena permulaan kisati hajjadil wada wa akhirnya walifadli hifdi Aisyah dan karena keunggulan hafalannya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa qurbi Ibni Umar dan dekatnya Ibn Umar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mala dan condong siapa Asy-Syafi'i fi ikhtilafil hadis di dalam perselisihan hadis ila tamattu kepada haji tamattu. Wa qala laisa syai'un minal ikhtilaf, tidak ada satu pun dari perselisihan aisar yang lebih mudah min hadza daripada hal ini. Wa in kana al-ghalatu meskipun ada kesalahan fihi di dalamnya qabihan itu jelek. Min jihati annahu mubahun dari segi annahu bahwasanya itu mubahun mubah. Li anal kitab karena Quran was sunnah summa ma la a'lamu fi khilafan lalu apapun yang aku tidak mengetahui khilafnya ala anna tamattu bahwasanya tamattu bil umrah ilal haji wa ifradal haji wal qiran wasi'un itu luas kulluhu semuanya. Wa qala man qala inna afradal haja. Orang siapa mengatakan bahwa dia ifrad haji yusbihu itu menyamai menyerupai an yakuna untuk ada qalahu mengatakannya ala ma la ya'rifu atas apa yang dia tidak tahu min ahlil ilm alladzina yang adraka mendapati duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna ahadan bahwa seseorang la yakunu muqiman tidaklah dia bermukim alal haji illa waqad ibtada'a kecuali dia telah memulai ihramah ihramnya bil haji. Qala Syekhul Imam rahimahullah taala wa mimma yadullu ala annahu kana mutamatian dan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi itu melakukan haji tamattu anna riwayat bahwa riwayat an Ibni Umar wa Aisyah muta'aridatun ya itu saling bertentangan. Waqat ruwina dan sungguh kami riwayatkan an Ibnu Syihab an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala tamatta bertamattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada bil umrati tamattu dalam haji wada dan umrah ilal haji. Wa qala Ibnu Syihab an Urwa anna Aisyah akhbaratu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tamattuhi bil umrah ilal haji fatamatta annasu maka bertamattu orang-orang mahu bersama Nabi bimislil ladzi dengan seperti yang akhbaroni mengkhabarkan padaku Salim an Ibni Umar wa qala Ibnu Abbas wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi umratun ini adalah umrah istamta'na biha yang kami bertamattu biha dengan umrah tersebut. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas fil mut'ah ini bukan nikah mut'ah ya. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas tentang haji tamattu ya. Sona'aha melakukannya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sona'naha dan kami pun melakukannya ma'hu bersama Nabi. Qala Syekhul Imam wa marwi an Jabir annahu qol kharajna kami keluar lananwi tidak berniat ilal haja kecuali haji. La yunafi tidak menafikan atamatu'a kepada haji tamattu. Li anna khurujahum karena keluarnya mereka sahabat karena ada tujuannya li qasdil haji bertujuan haji. Summa minhum kemudian di antara para sahabat man qaddamal umrata ada yang mendahulukan umrah dulu sebelum haji. Wa minhum dari sebagian sahabat man ahala bil haji ada yang ihram haji ila an amarahun Nabi sehingga sampai diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ja'alahu untuk menjadikannya itu haji ihramnya mut'atan menjadi haji tamattu. Qauluhu ta'ala fa in uhsirtum maka jika kalian dihalang-halangi diblokir ikhtalafal ulama fil ihsar berbeda pendapat para ulama tentang makna ihsar di sini. Alladzi yubihu yang membolehkan lil muhrimi untuk orang ihram at-tahallul min ihramihi dari ihramnya. Fadhahaba maka bermadhab jama'atun sekelompok ulama ila anna kullamani'in bahwa setiap pencegah yamna'uhu yang mencegahnya anil wusuli untuk sampai ilal baiti ke Ka'bah ya ilal baitil haram wal makna maka maknanya fi ihramihi min adwin misalnya mau ke Mekah diblokir musuh au maradin atau covid
kayak kemarin, ya, pas zaman COVID, ya, mau umroh, mau haji, nggak boleh berangkat pesawatnya tiba-tiba. Karena apa? Ya, di lockdown. Ya, itu namanya ihsor. Padahal dia sudah ihram misalnya. Aujurhin atau luka, au dahabi nafakotin atau uangnya hilang. Mau berangkat haji nih, umroh nih. Sekarang kan di area Mekah itu kalau sudah musim haji itu kan ketat. Harus ada paspor, harus ada barcode-nya untuk masuk ke mana nih? Ke area tawaf tuh. Itu harus pakai barcode itu, di-scan pakai HP. Kalau nggak punya, diusir. Nah, misalnya dia hilang paspornya, misal aja ya. Paspornya hilang, barcode-nya hilang, nggak boleh masuk dia. Ihsor itu namanya. Ya, jadi terhalang, dia nggak bisa masuk sama sekali, dianggap ilegal gitu. Makanya kan jamaah haji Indonesia tuh kalungnya banyak, pakai gelang besi ya kan, kemudian harus pakai kalung, nggak boleh lepas itu kalungnya. Apa itu? ID card-nya ya. ID card-nya tuh ada scan-nya itu. Dua, ada yang dari Indonesia sama yang dari sana, dari operator haji. Jadi haji itu ada operatornya, ada pengurusnya, yang versi Arabnya ada, versi Indonesianya ada gitu ya. Jadi itu yang mereka itu mendaftarkan jamaah haji ke lembaga hajinya sana, ke Kementerian Haji sana. Misalnya si fulan nomor KTP berapa, nomor paspor berapa gitu ya. Itu harus lengkap data-data itu. Baru dia dibuatkan ID card, ID card-nya itu ada barcode-nya. Nah, nanti itu di-scan, terutama yang di Arafah. Arafah itu kan yang paling mahal. Ya, jadi kalau yang nggak punya visa resmi, visa haji, nggak boleh masuk itu orang. Makanya yang haji-haji ilegal kemarin kan pada ketar-ketir, soalnya mau masuk area Arafah itu pada nggak boleh. Ya, yang boleh hanya yang resmi saja, yang punya barcode itu, yang dari Kementerian Indonesia yang diakui sana. Nah, itu apakah termasuk ihsor seperti itu? Ya, mungkin perlu dibahas ya di Basul Masail. Ya, ihsor ini. Kalau dari sini itu sudah dinamakan ihsor ya. Ya, tapi kan pasti namanya begitu kan ada khilaf. Ya. Audolali rohilatin, kendaraannya hilang. Yubihulahu tahallul, dia nggak bisa ihram nih, nggak bisa haji nih. Nah, berarti boleh tahallul, tapi hajinya harus dikodok tahun depan. Lah masalahnya orang Indonesia kan nggak bisa tiap tahun ke sana. Gitu kan. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa qala Ibrahim an-Nakhai wal Hasan wa Mujahid wa Atha wa Qatadah wa Urwa bin Zubair wa ilaihi dhahaba Sufyan As-Sauri wa ahlul Iraq. Wa qalu li anna al-ihsar fi kalamil Arab, ihsar itu menurut bahasa Arab huwa habsul illah, yaitu tertahannya sebuah penyakit, karena sebuah penyakit awil marot ya, marot ya, atau sakit. Qala al-Kisai wa Abu Baidah makana min maradin, apapun yang berupa penyakit ya, au dahabin afqatin, atau hilangnya biaya ongkos, yuqalu minhu uhsira, maka itu disebut ihsar. Fa huwa muhsar, maka orangnya disebut orang yang muhsar, orang yang terhalangi, terbatasi. Wa makana min habsi aduin, adapun yang sesuatu yang ditahan oleh musuh, au sajnin, atau dipenjara, yuqalu minhu hasara fa huwa mahsur. Wa inama ja'alahu habsal adwi, lalu kenapa Allah Ta'ala menjadikan di ayat ini ya, padahal ditahan oleh musuh, ihsaron, disebut ihsar, kiasan, karena mengkiasan alal maradi, atas sakit, itkana fi maknahu, karena ini semakna, sejalan maknanya dengan hal itu. Wa taju, dan mereka berhujah bimaruwiya Ikrimah anil Hajjaj bin Amr al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kusiro, siapa yang patah kaki, au arija, atau pincang, faqad halla, maka dia itu sungguh tahallul. Wa alaihil hajju min qabil, maka dia harus haji tahun depan. Wa qala Ikrimah fasa'altu Ibnu Abbas, maka saya bertanya kepada Ibnu Abbas. Wa Abu Hurairah faqala sidqun, itu benar. Wa dhahaba jama'atun ila annahu, bahwa keadaan la yubahu, tidak dibolehkan, lahu bagi orang tadi atahallul illa bihabsil adwi, kecuali karena ditahan oleh musuh. Wa huwa qala Ibnu Abbas, wa qala, berkata lagi, la hasra
tidak ada pembatasan, penghalangan ila hasrul adui, kecuali dihalangi oleh musuh. Waruya maknahu an Ibni Umar wa Abdullah bin Zubair wa waqalu Sa'id bin Musayyab wa Sa'id bin Jubair wa ilaihi dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qalu al-hasru wal ihsar bi makna wahid. Hasr, ihsar sama saja. Wa qala Sa'labah taqulul Arab, berkata orang Arab, hasartu rajul an hajati. Saya halangi seseorang dari hajatnya, fa huwa mahsur, maka orang tadi terhalangi. Wa asarahul adu, dan menghalangi kepadanya siapa musuh, idza mana'ahu, ketika si musuh menghalangi orang anisaidi untuk berjalan, fa huwa muhsar, maka orang tadi disebut muhsar, orang yang terhalangi. Wahtaju, dan mereka berhujah para ulama bi anna nuzul hadil ayat, bahwa turunnya ayat ini fi kisatil Hudaybiyah adalah kisah perang Hudaybiyah. Wa kana dzalika, dan hal itu adalah habsan, suatu penahanan, pelarangan min jihatil adui, yang datangnya dari arah musuh. Wa yadullu, dan menunjukkan alhi atas hal tersebut qauluhu ta'ala fi siyaqil ayat, di dalam konteks ayat, fa idza amintum, maka jika kalian telah merasa aman. Wal amnu, dan aman, yakunu itu muncul minal khaufi, berawal dari rasa takut. Wa dha'afu, lalu mereka mendhaifkan hadis al-Hajjaj bin Amr bima sabata, dengan dasar yang tetap an Ibni Abbas annahu qala la hasra illa hasrul adui, tidak ada pembatasan kecuali pembatasan dari musuh. Wa ta'awwalahu, dan mentakwilkannya ba'dhum sebagian ulama ala annahu, bahwasanya keadaan innama yahilu bil kasri wal araji, bahwasanya bisa halal dengan sebab patah tulang, wal araji atau pincang, ya. Idza kana qad syarata dzalika, apabila dia sudah mensyaratkan hal itu fi aqdil ihrami, dalam akad ihram, kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anna Duba'ah binta Zubair kanat waji'atan, ada beliau itu sakit, waji'ah itu sakit. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, huji, hajilah kamu, wastariti, dan bersyaratlah kamu, wakuli, dan katakan, Allahumma mahili haitsu habastani, ya Allah, tempat halalku itu di mana saja engkau menahanku. Sumal muhsar, lalu orang yang terhalangi, ya tahallalu, dia tahallul, keluar dari hajinya, bidzabhil hadyi, dengan cara dia menyembelih kurban, wa halqir ra'si, dan menggundul kepalanya. Wal hadyu, dan kurban itu syatun, berupa kambing. Wa huwal muradu, itulah yang dimaksud min qoulihi ta'ala famastaisara minal hadyi, apapun yang mudah bagi orang tadi dari hewan kurban. Wa mahillu dzabhi, dan tempat halal penyembelihannya, haitsu uhsira, itu di lokasi di mana dia dihalangi untuk masuk Mekah. Inda aksari ahli ilm, menurut kebanyakan ahli ilmu. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzabaha, menyembelih hadiah kurban, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, biha, di tempat di Hudaybiyah. Wa dhahaba, bermadhab qaumun, satu kaum, ila anal muhsar, bahwa orang yang terhalangi, yukimu, dia bermukim tetap ala ihramihi, atas ihramnya. Wa yab'asu bihatihi, lalu dia mengirim bihati, hewan kurban, ilal harami, ke tanah haram. Wa yuwaidu man yadbahunaka, dan dia kemudian janjian gitu ya, man yadbahu, yang menyembelih hewan kurbannya, hunaka, di sana, summa yahilu, lalu dia tahallul. Wa huwa qaulu ahlil Iraq. Wa talafal qaulu, dan berbeda pendapat ucapan fil muhsar, di dalam orang yang dihalangi. Idalam yajid hadian, jika dia tidak mendapati hewan kurban, enggak punya duit atau enggak ada hewannya. Fa fi qaulin, maka dalam qaul la badala lahu, tidak ada pergantian untuknya. Enggak usah mengganti maksudnya ya. Fa tahallalu, maka dia tahallul, wal hadyu, maka itu kurban, fi dhimmatihi, ada pada tanggungannya, ila an yajida, sampai dia bisa mendapati hewan kurban. Misal dia akhirnya punya uang atau punya kambing. Wal qaulu tsani, pendapat kedua, lahu, baginya orang badalun, pengganti. Fa'ala hadza, maka pendapat ini, ikhtalafal qaulu fihi, maka berbeda pendapat di dalamnya. Fa fi qaulin, dalam satu qaul, alaihi, wajib baginya saumu tamattu, puasa tamattu. Fa fi qaulin, di dalam qaul lain, tuqawwamu syat, tuqawwamu itu dihargai, ditaksir, apa? Ditaksir harganya, diperkirakan harga kambingnya berapaan pasaran, 3 juta, ya sudah,
3 juta. Bidarahim ya, ditaksir dengan nilai dirham. Wa yaj'alu darahim atau aman. Lalu 3 jutanya dia belikan nasi, dia belikan beras. Ta'aman ya. Fa yatasaddaqu bihi, lalu uangnya atau sembakonya, berasnya dia sodakokan. Fa'in ajaza, kalau nggak bisa, mampu, nggak lemah, nggak bisa, anil it'ami untuk memberi makan, soma, maka dia berpuasa an kulli muddin minat ta'am, daripada setiap mud, 6 on minat ta'am dari makanannya, yauman, diganti 1 hari. Puasa 1 hari. Kama fi fidyatit tib wal lubsi. Sebagaimana dia fidyahnya tib ketika orang ihram pakai parfum. Walubsi atau memakai pakaian yang dijahit. Fa'inal muhrim, karena sesungguhnya apabila orang ihram idah taja ila satri ra'sih, jika dia butuh untuk menutup kepalanya, sangat panas cuaca misal, dia akhirnya nggak tahan, pakai topi. Ya. Liharin au bardin atau kedinginan, dia pakai kupluk supaya nggak kedinginan. Au ila lubsi gomisin, akhirnya nggak tahan, pakai jaket ihramnya. Gimana itu solusinya? Berarti dia membayar fidyah, gitu ya. Au marotin atau karena menggigil, sakit demam. Nah, fahtaja ila mudawatihi bidawain. Akhirnya butuh obat. Yang berobatnya itu fihi tibun, ada aroma wanginya. Ya, fa'ala dia lakukan. Wa alaihil fidyah, maka wajib dia bayar fidyah. Wa fidyatuhu, maka fidyahnya ala tertib secara berurut. Wa ta'dil, ya harus secara takdil, ya urut. Pertama, fa'alaihi dabhu syatin. Wajib baginya menyembelih kurban dulu, kambing. Nah, pertama itu, wajibnya dulu. Fa'alam yajid yuqawwimu syatah. Kalau enggak ketemu yang jualan kambing, tapi agak mustahil. Karena kambing banyak di sana ya. Tapi misal situasinya kambing itu punah. Enggak ada kambing sama sekali. Yuqawwimu syatah. Dia mentaksir harga kambing ya bidarahim dengan nilai dirham. Ya, dengan nilai dirham. Wa darahim yastari biha ta'aman. Lalu uangnya dia belikan makanan, fa tasaddaq bihi. Lalu sedekah dengan uang tadi. Fa in ajaza, kalau dia enggak mampu lagi, enggak punya duit, soma'an kulli muddin yauman, maka 1 mud itu dinilai 1 puasa, 1 hari. Sumal muhsar, lalu orang yang terhalangi ingkana ihramu bi gharadin, jika ihramnya dengan tujuan qaristaqarra alai yang sudah menetap padanya. Fadzalikal gharad, maka tujuan tadi fi dhimmatihi pada tanggungannya. Wa ingkana bi haji tatawuin, kalau hajinya haji sunnah, fahal alaihil qada, apakah wajib mengqada? Misalnya haji kedua, haji ketiga, apakah harus diqada hajinya? Ikhtalafu, ulama berbeda pendapat. Fadhahaba jama'atun, maka bermadhab sekelompok ulama ila annahu, bahwasanya keadaan la qada'a alaih, enggak wajib mengqada haji sunnah. Wa qaulu Malik wa Syafi'i. Wa dhahaba qaumun, bermadhab satu kaum ila anna alaihil qada, wajib mengqada walaupun haji sunnah. Wa qaulu Mujahid wa Sya'bi wa Nakhai wa ashabir ra'yi. Qauluhu ta'ala famastaisara minal haji. Ai fa'alaihi, maka wajib bagi orang yang terhalang untuk masuk kota Mekah tadi, maka apa-apa yang mudah baginya berkurban. Wa mahalluhu raf'un, maka dia dibaca rafa. Wa qila ma fi mahalli nasbi, maka ma di tempat nasab. Ai fahdi mastaisara wal hadyu jamu hadiyah. Maka berkurbanlah apa yang mudah bagimu. Wal hadyu itu kalimat jamak dari hadiah. Wahya, apa itu hadyu itu? Ismun, nama sebutan. Likulli ma yuhda, sesuatu yang dihadiahkan ila baitillahi, ke Ka'bah, taqarruban, untuk taqarrub ilahi kepada Allah. Wa mastaisaru minal haji satun, ya intinya kurban lah kalau bahasa sederhananya kurban. Tapi bedanya kurban sama hadiah itu apa? Kalau kurban itu untuk kita di Malang, di Indonesia ya, itu kalau kita hari raya nyembelih kurban. Nah, kalau hadiah itu hewan kurban yang disembelih untuk kaitannya ibadah haji. Ya, paham? Untuk berkaitan dengan urusan haji, itu namanya hadiah. Jadi bukan kurban yang mutlak kayak kita di Indonesia nyembelih hewan kambing, bukan. Ya, tapi dia menyembelih kambing tujuannya karena urusan haji. Itu namanya hadiah. Bedanya gitu. Tapi ya sama-sama taqarrub, sama-sama kurban lah intinya ya.
Cuma beda tujuannya. Tujuannya urusan kaitan haji sama tidak haji. Wa mastaisara minal haji satun, maka apapun yang mudah daripada hadiah itu berupa kambing. Qalahu Ali bin Abi Thalib Ibnu Abbas, li'annahu aqrabu ilal yusri, karena kambing mendekati mudah. Karena di antara onta sama sapi yang paling murah kambing, pasti yang paling mudah. Qala Hasan wa Qatadah a'lahu badanatun, paling maksimal, paling tinggi nilainya itu onta. Badanatun apa? Onta. Wa ausatuhu, setengahnya, standarnya, pertengahannya baqaratun, sapi. Wa adnahu, paling rendahnya syatun, adalah kambing. Ya, jadi urutannya gitu, kambing paling rendah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.